Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa'ada lil muttaqin al-jannah allati fiha na'imun muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila dinil qawim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ihtadaw ila sabilil mustaqim, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sa'adatul kurama wal a'izzah, para alim ulama, para tuan guru, para asatid yang saya muliakan, wabil khusus ketua daripada forum kita FKSMM, yaitu Ustaz Salman SE Al-Jawi. Al-Jawi itu artinya yang dari Jawa. Entah dari Jawa mana saya nggak tahu. Orang saya yang asli Jawa aja nggak saya kasih Al-Jawi. Jadi beliau ini suka sama orang Jawa. Semoga beliau sehat-sehat selalu, bisa membersamai kegiatan-kegiatan dalam forum kita ini, dan semoga bisa memajukan FKSMM ini. Tadi beliau mendoakan agar pondok saya maju, saya kurang setuju. Karena pondok saya udah pinggir jalan tadi. Kalau didoakan maju lagi, khawatir nanti tabrak truk. Tapi maksud beliau pasti bukan seperti itu. Saya yakin semoga doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua BKM Mushola Al-Fatah yang saya hormati, para sesepuh daripada Mushola Al-Fatah ini, ada sesepuh sini namanya panggilannya atau itu beliau hadir. Sehat atau? Alhamdulillah. Kemudian para wakil daripada wakil ketua dari Sunggal dan wakil ketua dari Kutalim Baru, para tak lupa juga dari perangkat desa mungkin yang hadir, dan seluruh asatid yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, seluruh ketua BKM dan ketua daripada Satgas, dan para Satgas kita yang selalu setia mengawal kegiatan-kegiatan FKSMM ini dengan setulus hati. Semoga selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Imin yang hadir, sehat. Dan dia mikir, beliau ini mikir ya, dia kok pantune opo. Mikir ya. Seluruh pengurus FKSMM yang lupa saya sebutkan dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tak lupa juga para donatur yang hadir. Kemudian balik saya, ketua BKM Masjid Babu Salam selaku
YouTuber daripada FKSMM yang hadir, dan seluruh jamaah sholat subuh dari gabungan seluruh masjid dan musola yang hadir pada pagi hari ini. Tak lupa juga ibu-ibu yang hadir, yang semoga selalu diberikan kemudahan untuk mengurus keluarga dan menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Ini disebutkan semuanya. Kalau disebutkan nggak siap-siap. Pagi ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz hamdalah. Kita sudah memasuki hari ke-6 atau ke-5 ini. Karena tanggal 1 kemarin ada 2 versi. Ada yang tanggal 16 ya. Ada yang tanggal 17. Kita yang mana ini? 16. Berarti ini sudah tanggal 6. Tanggal 6 dari bulan Muharram tahun 1440. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bulan Muharram dalam kalender Jawa namanya adalah Suro. Apa Pak? Suro. Kenapa disebut Suro? Dikarenakan mengambil dari hari yang paling terkenal di bulan tersebut, yaitu 10 Muharram atau Asyura. Orang Jawa ini itu biasanya mengambil akhir-akhirnya saja. Contoh memanggil nama. Kalau orang Jawa nama Abdul Hamid dipanggil Pak Hamid. Bukan Pak Abdul. Abdul Rahim dipanggil Pak Rahim. Pak Abdul Majid dipanggil Pak Majid. Itu biasa. Kita pun kayak gitu. Bulan Asyura nanti bukan Asyu. Orang Jawa manggilnya bulan Syura. Dan bulan Muharram tanggal 10 ini ada bau mistis kalau di Jawa. Sampai-sampai saking mistisnya dikait-kaitkan dengan adapun acara apapun di situ kalau bisa ditinggalkan. Mau pindahan rumah, mau nikahan, mau apa saja, itu kalau bisa jangan dikerjakan di bulan Syura. Dalam versi Islam sebenarnya tidak ada hari-hari yang sial atau hari-hari yang berbahaya untuk kita. Bulan Muharram justru Allah muliakan. Dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayat. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah adalah 12. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah tetapkan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan, ada 4 bulan yang mulia-mulia. 4 bulan itu salah satunya adalah bulan Muharram yang saat ini kita ada di dalamnya. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan menyendiri. Yang 3 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Yang menyendiri adalah bulan Rajab. Ini jangan salah.
Saya pernah mendengar ceramah seorang kiai hebat terkenal, itu mungkin silap. Yang disebutkan justru Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Muharram. Tapi dalam hadis itu yang benar satu bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, yang menyendiri adalah Rajab. Jadi kadang yang sudah profesor pun kadang silap juga. Maka nanti kalau saya ada silap-silapnya, mohon diingatkan. Ya Pak, di WA saja nggak apa-apa. Bulan Muharram, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di bulan Muharram tanggal 10, yaitu 10 Muharram. Terus bertanya, kalender itu kan ditetapkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Lalu kenapa bisa mengetahui bahwa Nabi Adam diciptakan tanggal 10 Muharram? Pernah nggak Bapak berpikir seperti itu? Orang. Makanya tak ajak mikir. Kok tahu Nabi Adam diciptakan 10 Muharram? Bukannya kalender Islam ini, Hijriah ini, ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Makanya tahunnya pun masih banyak tahun Masehi. Kalau tahun Masehi sekarang sudah 2026. Kalau tahun Hijriah sekarang sudah 1448. Dari ayat yang saya sampaikan tadi, Allah sudah tetapkan bulan ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan juga nama-nama bulan ada 12. Nah sekarang Allah ciptakan bumi sama Nabi Adam, duluan mana? Pak, Nabi Adam kan tinggalnya di surga. Tapi pertanyaannya, Nabi Adam diciptakan. Lebih dulu mana Nabi Adam sama Allah menciptakan langit dan bumi? Udah makan bubur masih gak semangat. Alhamdulillah. Jawabannya adalah lebih duluan Allah ciptakan langit dan karena sebelum Nabi Adam sudah ada yang menempati bumi. Sebelum Nabi Adam sudah ada yang tinggal di bumi. Namanya Banul Jan. Keturunannya jin. Jin itu ketuanya adalah iblis. Dulunya adalah Azazil. Azazil sebelum namanya iblis. Beliau ini dekat dengan Allah. Beliau sudah menghuni surga selama 40.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Karena dipercaya oleh Allah, maka untuk mengusir makhluk Banul Jan dari bumi, karena Banul Jan yang tinggal di bumi ini bikin kerusakan terus. Bunuh-bunuhan tiap hari. Nggak ada damai-damainya. Maka Allah utus Azazil ini dan para malaikat. Kalau Banul Jan, jin itu Allah ciptakan dari api. Berarti Azazil, iblis ini Allah ciptakan dari api. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Diutuslah Azazil dan para malaikat untuk mengusir makhluk yang ada di bumi. Diusir, dipinggirkan di hutan-hutan, di laut-laut. Daratannya kemudian mau diganti dengan makhluk yang baru. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Artinya menjadikan ini Allah mau menciptakan makhluk baru,
bukan malaikat, bukan jin tadi yang menempati bumi. Perasaan Bapak kayak mana? Bapak yang bersihkan kamar, kemudian setelah bersih, ya dikira dia yang nempati, rupanya suruh nempati orang lain. Kayak mana perasaannya? Kok malah wong liya sih manggon kene, aku sing capek ngresiki kan. Begitulah yang dirasakan oleh Azazil dan para malaikat. Hanya karena malaikat ini diciptakan dari cahaya, maka kurang mempan kalau diprovokasi. Sehingga malaikat kemudian berkata, ketuanya adalah Azazil, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi lagi, mengalirkan darah, saling membunuh? Kemudian Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Singkat cerita, malaikat ini agak protes bahasa kasarnya. Allah tahu, maka Allah uji antara Nabi Adam setelah diciptakan. Kemudian jin, yaitu Azazil dan para malaikat dikumpulkan. Coba kalian tunjukkan siapa yang pantas untuk menghuni bumi. Caranya bagaimana? Dites. Siapapun yang mau menempati tempat itu harus paham apa yang ditempati. Ya, mau megang sesuatu harus paham apa nanti yang dipegang. Ini mau tinggal di bumi, nanti apapun barang di bumi nggak paham, bahaya nanti. Ya, megang nanti BGN, Badan Gizi Nasional, rupanya bukan ahli gizi yang diutus. Sampai situ. Makanya banyak kemudian yang mangkrak, seperti kereta listrik pun sekarang sia-sia. Bu ya, ketua FKSMM dikasih 1, ustadz-ustadz yang rumahnya jauh kasih 1, daripada mangkrak ada 17.000 unit tak berapa, kan sayang. Kalau mau tinggal di bumi harus tahu apapun benda bumi dan kegunaannya. Akhirnya dites. Setelah dites, itu malaikat nggak tahu. Coba kalian sebutkan semua benda di bumi ini dan berikut manfaat kegunaannya. Kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahasa enaknya, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami nggak ngerti apa-apa. La ilma lana, kami nggak ngerti apa-apa kecuali apa yang Engkau beritahu kepada kami. Gantian, Adam, ambihum bi asma'i haula'i. Coba kamu sebutkan semua benda-benda bumi ini. Berikut manfaatnya. Sama Nabi Adam disebutkan semua. Nabi Adam sudah dices ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Terus dewe. Allah sudah kasih ilmu kepada Nabi Adam. Semuanya nama-nama dikasih tahu. Langsung dices. Jadi Nabi Adam itu nggak pernah sekolah. Nggak sekolah SD, SMP, langsung pinter. Karena ilmunya langsung dari Allah. Kemudian setelah ditanya, ambi'um bi asma'i haula. Coba kamu sebutkan. Disebutkan semua. Setelah tahu semua disebutkan, kemudian Allah katakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku harus ngomong lah. Bahasanya nih, aku harus ngomong lah. Alam aqul lakum. Apakah aku belum berkata sama kalian? Aku harus ngomong. Aku ini ngerti. Ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Aku ini tahu gaib-gaibnya langit dan bumi. Ya. Wa alamu ma tubduna, dan aku tahu apa yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian simpan dalam hati. Tahu semua.
Akhirnya karena sudah layak Nabi Adam tinggal, kemudian ditaruh dulu surga. Taruh dulu surga, diujuk-ujuk sama iblis. Akhirnya kemudian terbujuklah Nabi Adam, sebenarnya bukan Nabi Adam, istrinya yaitu Hawa. Terbujuk kemudian makan buah yang dilarang, akhirnya diusir dari surga. Dipisahkan dengan istrinya, mencari ke sana kemari sampai 40 tahun. Ada yang bilang sampai ratusan tahun. Nabi Adam memanggil-manggil istrinya. Hawa, wah, wah. Cuma satu orang di bumi, dua orang. Yang istrinya pun memanggil Adam. Sampai puluhan tahun nggak ketemu. Ketemu. Tapi sebelum ketemu diampuni dosa-dosanya. Jangan bilang dosa lah, kesalahan-kesalahannya. Nabi Adam sambil nyari, sambil nangis, sambil baca Rabbana dzolamna anfusana. Wahai Tuhan kami zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Sampai puluhan tahun baca itu. Sambil nangis, sampai gak keluar lagi air matanya. Itu tobatnya Nabi Adam. Kalau tobatnya orang sekarang, satu hari nangis kesampaian, sesuk wis balik meneh. Nabi Adam sampai puluhan tahun diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah pas 10 Muharram. Nabi Adam diciptakan 10 Muharram. Allah ampuni kesalahannya juga 10 Muharram. Ini yang terjadi 10 Muharram. Peristiwa besar kemudian terjadi setelah Nabi Adam, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh juga terjadi peristiwa besar, yaitu satu dunia kena banjir. Satu dunia, bukan satu mencirim. Sedunia ini tenggelam. Bahasa Jermannya kelelep. Wabeh kelelep. Sehingga kelelep cuman yang ikut perahu kapalnya Nabi Nuh. Ya Allah, saya dakwah sudah 950 tahun. Saya dakwahi. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Bayangkan ada orang dakwah 950 tahun, nggak ada yang ikut sama dia. Aku seumpama kok ngaji, nggak ada yang teko, nggak ada yang datang, merajuk, saya nggak mau lagi. Betul. Ini yang mau ngikut nggak ada. Jadi orang yang 80 itu memang sebelumnya sudah iman. Makanya Nabi Nuh kemudian doa pamungkas dibaca. Setiap Nabi, Pak, Bu, itu punya doa pamungkas. Doa ini pasti dikabulkan. Ya Allah, jangan tinggalkan, jangan sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini. Binasakan. Dan nek ngono, nek pengen kamu binasakan, ya riko siap-siap. Apa itu? Bikin perahu ya Allah. Iya. Bahannya kayu lah. Kayunya ya nanam puluhan tahun, betapa sabarnya itu. Dibuat kapal. Selesai kapal, kemudian dinaikkan semua hewan, orang-orang yang mau ikut disuruh naik. Anaknya sendiri, salah satu anaknya Nabi Nuh, namanya Kan'an, nggak mau ikut. Salah satu loh ya. Kemudian singkat cerita, semua sudah tenggelam, hanya orang yang di kapal yang selamat. Sak donya kelelep kabeh. Cuman 80 orang dan Nabi Nuh itulah yang selamat. Sudah selesai, turun airnya sudah surut, berhenti kapal itu di atas Gunung Judi. Di atas Gunung Judi. Gunung Judi tempatnya di mana masih orang berbeda pendapat. Kemudian mendarat itu kapal tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu kemudian bikin bubur lah Nabi Nuh. Ya, Ustadz kok tahu? Aku diundang waktu itu. Sisa-sisa biji-bijian, kacang-kacangan yang masih ada dibikin bubur. Kemudian syukurannya pakai bubur.
Sehingga orang 10 Muharram kalau ada acara kemudian bikin bubur itu sudah ada tradisinya sejak zaman dulu. Jangan dibilang ini bid'ah. Mana ada ini bikin bubur tradisi. Sejak Nabi Nuh sudah bikin bubur. Setiap tahun kemudian Nabi Nuh dan kaumnya setiap 10 Muharram puasa, kemudian puasa terus sampai zaman sebelum Nabi Muhammad juga puasa. Jadi Nabi Muhammad diutus itu puasa 10 Muharram sudah ada. Bahkan diwajibkan sebelum puasa Ramadan diwajibkan itu puasa 10 Muharram, Asyura bahasanya. Buktinya dalam hadis ketika Nabi pindah di Madinah, Nabi menjumpai orang-orang Yahudi Madinah itu puasa di 10 Muharram. Ditekoni, "Riko kok puasa nopo?" Puasa Jawa, Pak. "Riko kok puasa?" "Ya aku puasa karena pada zaman dulu Fir'aun ditenggelamkan. Kami menang atas Fir'aun, Allah tolong kami di tanggal 10 Muharram. Karena mensyukuri nikmat itu, maka hari ini kami puasa." Kata Nabi, "Kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Nahnu aula bi Musa minkum." Maka Nabi menyuruh umatnya untuk puasa. Tapi setelah tahun kemudian, puasa Ramadan diwajibkan. Jadi puasa Ramadan diwajibkan, ingat tanggalnya Pak. Tahun Hijriah kedua. Tahun pertama belum diwajibkan puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah setelah pindah di Madinah, baru puasa Ramadan diwajibkan. Jadi sebelum-sebelumnya itu puasa yang diwajibkan bagi umat Islam hanya puasa 10 Muharram. Jadi Siti Khadijah nggak puasa Ramadan. Siti Khadijah sholat 5 waktu nggak? Pak, Siti Khadijah sholat 5 waktu nggak? Yang turun perintah sholat 5 waktu itu waktu Nabi Isra Mi'raj. Sedangkan Isra Mi'raj itu dilaksanakan setelah Siti Khadijah wafat. Makanya Siti Khadijah itu nggak sholat 5 waktu. Tapi jangan ibu-ibu tiru, Siti Khadijah nggak sholat 5 waktu masuk surga. Memang belum disyariatkan. Ini biar tahu, ingat-ingat sejarah. Kemudian karena Nabi sudah diwajibkan puasa Ramadan, kemudian Nabi berkata, "Inni kuntu umirtu bisomin yauma Asyura." Dulu saya diperintahkan puasa Asyura tiap tahun wajib. Sekarang sudah diwajibkan puasa Ramadan. Faman sya'a falyasum. Sapa sing pengen puasa 10 Muharram silakan. Wa man sya'a taraka. Tapi sapa sing enggak pengen ya silakan, enggak poso enggak apa-apa. Akhirnya puasa 10 Muharram menjadi sunnah. Nabi kan puasa 10 Muharram orang Yahudi pun puasa. Nanti kalau kita ikut puasa, samalah kita sama orang Yahudi. Halo? Nanti kalau kita puasa 10 Muharram, berarti kita sama orang. Prinsipnya Nabi Muhammad ini bapak-bapak, ingat. Tidak mau meniru-niru, mencontoh, menyerupai orang agama lain. Itu prinsipnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi bilang, kalaupun aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa di tanggal 9. Berarti itu tanggal 9 Muharram atau disebut Tasu'a. Jadi kalau bapak-bapak mau puasa 10 Muharram, baiknya diawali tanggal 9 dulu, baru 10. Biar genap 3 kali, maka tanggal 11-nya dipuasai juga. Siapa puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka sudah memberikan hak bulan tersebut. Maka setiap bulan Nabi berpuasa 3 hari, di tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, yang disebut puasa Ayamul Bid. Nah, maka kita kalau mau puasa nanti tanggal 9, tanggal 10 minimal. Namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ustaz, lalu amalan-amalannya sekarang.
Apa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan yang paling kita banyak nampak? Asal 10 Muharram, satu ya puasa. Kedua, kemudian anak yatim. Ya kan? Makanya 10 Muharram jadi hari rayanya anak yatim. Padahal menyantuni anak yatim itu bukan hanya setahun sekali. Sampai-sampai ada anak yatim dimasuk-masuki sama ketua BKM dikasih uang zakat. Saya sampaikan di sini anak yatim tidak termasuk golongan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nggak ada nama anak yatim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Enggak ada menyebutkan yatim. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kadang yo kasihan anak yatim, mosok gak dikei anak yatim, enggak ada. Kecuali anak yatimnya ini masuk dalam golongan 8 ini. Entah dia ini miskin, entah dia ini fakir karena hidup sendirian, gak ditanggung sama orang tuanya. Oh, anak yatim kan karena bapaknya meninggal. Saya punya kawan Pak Sugih, anaknya meninggal, gak usah dikei. Kawan saya itu namanya Rapi Ahmad. Kawannya artis. Anaknya namanya Rapatar yang pertama. Seumpama meninggal Rapi Ahmad, anak yatim, dikasih zakat. Masa dikasih? Duitnya sakit. Ya. Masuk zakat pula dikasih. Kalau mau menyantuni anak yatim, kita nggak bisa datangkan dia ke rumah. Ya, sebenarnya Pak, nyantuni anak yatim, ngurusi anak yatim, itu dirawat di rumah kita. Tapi kalau rumah kita tidak memungkinkan, karena anak kita perempuan, anak yatimnya laki-laki, nanti besar malah nggak mahram. Nanti ketemu istri kita malah nggak ini. Bagus titipkan di pesantren, kita yang biayai kalau kita mampu. Itu paling aman. Kata Nabi, siapa yang menanggung anak yatim, ya, saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti di surga kayak gini dekatnya. Bukan coblos nomor 2. Maksudnya ini adalah sedekat ini, artinya dekat kali sama Nabi waktu di surga. Jadi nyantuni anak yatim bukan setahun sekali, bukan. Kalau ada program BKM santuni anak yatim, itu setiap bulan diberikan biayanya, sekolahnya, pesantrennya. Itu yang paling aman. Nanti bikin panti asuhan, bikin pondok. Kalau nggak ada ilmu kita bahaya Pak. Bikin pesantren, di situ katanya anak yatim semua. Bikin panti asuhan untuk anak yatim semua. Nanti yang masuk ada juga yang nggak anak yatim. Kemudian datang donatur. Pak, ini saya berikan kepada panti asuhan sini. Kabarnya panti asuhan sini banyak yang anak yatim. Tolong ini diberikan kepada anak yatim. Atau di pondok itu juga. Datang donatur. Ini anak yatim. Iya, anak yatim. Tolong ya, ini nanti bagikan kepada anak yatim. Ada 10 pasang baju jubah. Anak yatimnya cuma 2 biji, yang lain nggak dikasihkan ke anak yatim. Anak-anak orang yang mondok di situ. Ini berarti memberikan hak anak yatim kepada yang bukan yatim. Ingat, orang yang memakan atau menggunakan atau mentasarufkan harta anak yatim bukan pada tempatnya, bahasanya dolim, itu dosa, diancam dengan neraka. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Ingat, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara dolim. Secara dolim. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sama mereka kayak masukkan api ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'iro. Nanti juga akan dimasukkan ke neraka. Ancamannya khusus harta anak yatim. Makanya hati-hati kalau kita menanggung anak yatim. Saya paling takut kalau menggunakan harta anak yatim. Kalau ada yang nyumbang, saya tanya betul-betul, ini saya gunakan untuk ini ya, saya gunakan untuk ini ya. Khawatir saya salah menggunakannya.
Anak yatim ini kalau kita didik, kita rawat, kita biayai, kita masuk surga. Tapi kalau ada kita zalimi, kita masuk neraka. Terus keyakinan di masyarakat yang menyebar, anak yatim gue bandel-bandel. Salah itu, Pak. Hilangkan pemahaman itu ya. Anak yatim itu bandel-bandel. Enggak semua anak yatim bandel. Kita ini kadang lupa, Nabi Muhammad itu anak, halo, Nabi Muhammad itu anak, ada yang lebih yatim lagi, Nabi Adam. Berarti bapak, berarti mak, Nabi Adam. Nabi Isa, yatim. Ya. Nabi Isa gak duit bapak. Banyak nabi, banyak ulama yang dari kecil sudah yatim. Bapak kenal dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kenal? Ada nomor WA-nya? Jadi kenal. Imam Syafi'i itu yatim dari kecil. Imam Syafi'i itu yatim dari kecil. Jadi ulama hebat. 8 tahun, 30 juz di luar kepala. 8 tahun. Anak kita 8 tahun baru Iqra berapa itu? Imam Syafi'i 8 tahun, 30 juz. 13 tahun kemudian hafal kitab hadis Muwatta yang ditulis oleh gurunya Imam Malik. Nek ngaji itu cuman ditulis karena dia nggak punya pulpen, buku pun minjem, ditulisnya main-main nulis pakai ludah. Nama Imam Syafi'i nama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa mereka kok nggak nulis, kok malah main-main ludah? Mohon maaf guru, saya sudah hafal. Coba dites, kamu terangkan apa yang saya terangkan. Dijelaskan dari awal sampai akhir, persis sama kayak yang dijelaskan gurunya. Ini nanti siap ini saya tes ini satu-satu. Mohon izin. Saya tes satu-satu, suruh ngulangi. Ya. Insya Allah nanti pulang. Jadi Imam Syafi'i sangat cerdasnya gitu. Padahal dia itu anak. Jadi jangan bilang anak yatim bandel. Kenapa anak yatim bandel-bandel? Mamanya sibuk nyarikan nafkah. Karena tetangga-tetangganya nggak ada yang open, nggak ada donatur yang membiayai. Padahal itu anak yatim satu tanggung jawab abang kandung dari atau saudara kandung dari suami yang meninggal tadi. Ya, kalau nggak ada kakeknya, itu tanggung jawabnya. Nabi Muhammad abinya wafat, orang tuanya wafat, ditanggung paman kakeknya. Kakeknya wafat baru ditanggung pamannya Abu Thalib. Segitulah seharusnya, begitu seharusnya. Jadi kita jangan diam kalau ada anak yatim. Jangan nanti udah bandel baru kita bandel kali anak ini. Karena kita nggak mau didiknya, tanggung jawab kita bersama. Mamanya sibuk nyarikan nafkah. Cemana lah namanya aku nggak bisa ngurusi Ustadz. Datanglah ibu-ibu ke rumah saya, bawa 2 anak yatim. Ustadz, aku titip anak yatim ini Ustadz, anak saya. Dia nggak bilang, sebelumnya nggak bilang, saya nggak tahu. Biaya pendaftarannya berapa Ustadz, gini-gini saya sebutkan. Terakhir dibilang, anak ini sudah nggak ada bapaknya Ustadz, langsung tep. Nyesel aku bilang biaya-biaya banyak. Bu, kalau saya mampu, saya tanggung ini. Nyesek kalau dengar anak yatim itu. Akhirnya alhamdulillah ada orang baik yang menanggung satu. Yang kayak gitu yang seharusnya dikerjakan, dilakukan. Ditanggung, ditaruh di pesantren. Saya doakan orang ini sehat terus, banyak rezekinya, luas rezekinya, dimudahkan biar bisa menanggung beberapa anak yatim lagi, bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Amin Allahumma. Kemudian Nabi pun pernah cara menghibur anak yatim sudah dicontohkan. Waktu itu Nabi pernah bertemu dengan anak yatim, nangis sendirian. Kawannya main-main, dia nunduk sambil nangis. Dicedai. Nah, ini kok gak main-main sama kawanmu? Bahasa Jawa meneh, Pak. Kenapa gak ikut main-main sama kawanmu itu? Orang itu semua tadi main-main ke sini diantar bapaknya. Sambil bawa main-mainannya, aku main-mainan pun nggak punya. Aku yang gendong pun tak ada. Langsung Nabi langsung hibur.
wahai anakku, apakah kamu gak senang kalau aku jadi bapakmu, Fatimah jadi saudaramu, dan Aisyah jadi ibumu? Anak ini langsung senang. Akhirnya kemudian diajak Nabi, diambilkan mainan, kemudian anak-anak ini ikut bermain bersama kawan-kawan. Gak usah dibilang-bilang, oh kasihan anak yatim. Dia yatim, sedih malah tambah. Jadi kau anak yatim, kasihan kali kau. Bapakmu meninggal karena apa? Ditanya terus. Makin sedih lah. Gak usah sebut-sebut dia anak yatim lagi. Makanya kalau kita mau manggil nyantunnya anak yatim, gak usahlah ditaruh di panggung meneh. Disebutkan, ini santun anak-anak yatim, di baris ke, ditelok, siji-siji. Anak yatim yang pertama, kasih. Wes dijejer, berjam-jam, nunggui, ngasih cuman 20.000. Astagfirullahaladzim. 50.000. Gak usah ngono. Ada cerita sedekah jariah tapi yang rahasia. Kalau bisa kita ini kalau sedekah ke anak yatim, jangan setiap tahu siapapun orangnya. Ini jadi sedekah yang bisa menghilangkan balak, bahkan bisa memanjangkan umur. Di zaman Nabi Daud didatangi malaikat Israel. Tapi bukan untuk mencabut nyawa Nabi Daud. Yang didatangi Nabi Daud, tapi cuma ngasih info. Wahai Nabi Daud, aku datang karena mau ngasih info. Itu kawanmu yang ada di sebelahmu itu seminggu lagi meninggal. Iya, yang di sebelahmu itu. Baju apa itu? Langsung, yang mana? Oh ya ini. Ini datang ke sini untuk bagi undangan, seminggu lagi meninggal. Iya, tapi info dari A1 ini. Dari pusat. Malaikat Israel. Bener itu, bener. Nabi Daud Arab tak sampai ke, kok nanti pasti rungkat jahiki. Pasti sedih kali ini, tapi gak tak sampai ke ini info dari A1. Akhirnya simpen, wes lah. Gak usah tak sampai ke wai. Ternyata setelah 6 hari nggak meninggal. Oh, berarti salah ini info nih. Beberapa bulan kemudian malaikat Israel teka meneh. Kau bilang kemarin itu 6 hari meninggal, ini kawanku udah nikah. Istrinya pun udah hamil. Salah info Riko itu. Oh bukan. Karena kawanmu itu sebelum 6 hari, dia melakukan amalan. Jadi amalan itulah yang menyebabkan dia dipanjangkan umur. Apa amalannya? Tekonlah Nabi Daud. Pagi-pagi dia datangi anak orang janda. Ya, rumah janda didatangi. Jangan pikirannya jangan aneh-aneh loh. Aneh-aneh nih. Janda ini punya anak yatim. Anak yatim. Ada 3 anak yatim. Dia bawa bungkusan, dia bawa makanan, dia bawa uang. Diberikan kepada anak yatim ini. Kemudian saking tersentuhnya mamaknya bilang doa langsung di situ. Ya Allah, mudahkanlah rezeki abang ini, panjangkan umurnya. Yang mengamini siapa? Anak-anak yatim, amin. Langsung tembus ke ars. Makanya yang tadinya 6 hari harusnya meninggal, malah 6 hari dikalikan 10 tahun. Jadi berapa? 60 tahun. Saya doakan yang sering sedekah kepada anak yatim, dipanjangkan umurnya. Amin. Kalau bisa sedekahnya sedekah subuh. Kalau kita jauh untuk sampai ke rumah anak yatim itu, ditampung dulu, ada celengan. Sedekah anak yatim. Setiap bulan kasihkan. Apa yang menjadi niat kita? Taruh situ. Jangan anak yatim dijejer berjam-jam, omai adoh, jemput. Wah, Gang Riko anak yatim piro? Ya, Riko jadi makelar. Jadi anak makelar ya, Pak. Riko yang nyari ya anak yatim, butuh piro? 10, aman, 10. Sindiko anak-anak SMA. Anak yatim itu sebelum balik. Anak yatim sebelum lek wis balik jenenge bukan anak yatim. Tapi masih dia belum mampu karena mamaknya yang kerja nggak mampu. Wes lah hitungan doa apa. Makanya sedekah untuk doa apa dan anak yatim. Belum mampu bekerja. Ini ayah anak yatim tok, hati-hati kita.
Tak ingatkan sama ketua BKM, sama pengurus, kalau sedekah anak yatim, yang dipanggil yang anak yatim toh, jangan anak yang sudah SMA. Terus anak udah SMA, nanti udah megang HP, kasih duit untuk top up, main game, entek duitnya. Ya. Bermanfaat mana kalau ada anak yatim kita sekolahkan, kita biayai sekolahnya. Ya, biayai anak yatim pun jangan asal-asalan. Disekolahkan nanti sekolah yang istilahnya mengarah ke umum. Rupanya wis gede kerja, dia malah jadi koruptor. Alhamdulillah, kita pun dapat dosa. Ya, sekolahkan anaknya di pesantren, pilih pesantren yang mana, biayai. Nanti jadi anak soleh, tiap hari ngapal Quran, nanti jadi orang alim, dakwah di mana-mana. Kita pun dapat pahala jari. Meninggal kita, kalau aku nggak pernah mengajarkan ilmu, ini pahala dari mana? Kok kiriman terus tiap hari? Karena kamu sudah menyekolahkan anak yatim, kamu biayai sehingga jadi orang alim, dia pun dakwah setiap hari mendoakan. Saya ajari nanti, kamu doakan yang membiayai kamu. Tiap hari sampai kamu meninggal. Maka mengalirlah pahala ini kepada orang yang membiayai. Jangan asal biayai anak yatim, berikan untuk yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian amalan bulan ini jam berapa sampai Pak? Jam 10. Alhamdulillah. Kuat tenan apa jam 10? Gaya. Amalan yang paling utama yang orang jarang, sehebat-hebatnya bersedekah kepada anak yatim. Ada yang lebih hebat lagi. Lah gitu. Jangan dikira sedekah kepada anak yatim udah pol mentok yang paling bagus. Ada yang lebih hebat lagi daripada sedekah ke anak yatim. Apa itu? Membahagiakan anak istri. Halo, Bu. Jangan ngantuk, Bu. Oh, ini senang nanti Bu ini. Tak bela, Bu. Membahagiakan anak istri di 10 Muharram, kalau bisa jatah istri dilebihi. Dilebihi. Ya, jatah belanja, ojo jatah sing liya, jatah belanja. Jatah belanjanya dikasih lebih. Anaknya diajak jalan-jalan, diajak makan, disenengke. Anak seneng, istri seneng, kemudian mendoakan kita, itu doa yang tidak terhalang. Ojo dianggap kita sukses ini, suksesnya kita sendiri. Jangan pernah. Karena ada doa dari istri, ada doa dari ibu, ada doa dari adik perempuan. Perempuan-perempuan yang ada di rumah kita mendoakan kita. Makanya ada anak senang dibawakan oleh-oleh saja. Oleh-oleh dibawakan dari luar. Kemudian anaknya senang. Itu dosa-dosa kita sudah terhapus. Tapi dosa-dosa kecil. Ya, kita bawa dari luar, bawa oleh-oleh. Itu anak kita kemudian senang. Abi, ayah, bawa apa ya? Alhamdulillah senangnya. Itu kita sudah dihapus dosa-dosa kita. Dosa yang tidak bisa kita hapus dengan sholat, dengan istighfar, kadang justru dihapus dengan menyenangkan anak. Makanya saya kalau pulang ngaji itu nggak bawa oleh-oleh, saya susah. Masuk nanti aku waiki tak bawa ke anakku. Aku nggak nyindir, cuman inget kiai. Bawa oleh-oleh, senangkan anak, ajak jalan-jalan, itu pahalanya luar biasa. Senangkan istri. Istri di 10 Muharram pengen dapat pahala yang melimpah, kasih jatah lebih pada suami. Jatah apa, Ustaz? Pokoknya ngerti dewe. Pelayanannya ditingkatkan. Ya, itu pahalanya luar biasa. Jangan kita terus, 10 Muharram nyantuni anak yatim. Lupa dia anaknya sendiri, istrinya sendiri. Sedekah anak yatim semangat 100.000. Anaknya nampak. Ya, aku minta juga lah. Kok di rumah aja. Di rumah nggak dikasih. Sedih anaknya gara-gara nyenengkan anak yatim. Hati-hati, Pak. Kalau kita ngasih uang ke anak yatim, anak kita nampak kasih. Jangan anak yatim kita senengkan, anak sendiri dibuat sedih. Jangan. Kalau bisa anaknya gak usah dibawa kalau mau ngasih. Jadi nggak sedih, aman kita. Ya. Kemarin kan ada
Ini cuma perbandingan saja. Supporter Jepang, timnas Jepang, nah ini kan Piala Dunia. Nah stadion kan bersih-bersih deh. Siap pertandingan bersih-bersih. Ada istri yang protes. Istri yang protes. Difotolah foto yang orang-orang Jepang laki-laki, supporter laki-laki ngutipi sampah. Kemudian dibandingkan foto waktu di rumah. Foto di rumah itu istrinya nyapu, lakinya main HP. Udah tahu arahnya kan? Orang nenek jopo gayane kok gini. Nenek ngomong kayak ini main HP. Aku nyapu pun enggak dibantui. Nanti kalau anak orang lain, anak yatim kita kasih, anak kita iri. Jangan sampai enggak kita kasih. Nyenangkan keluarga. Jadi jangan kita lupa amalan yang ringan-ringan saja. Kalau kita puasa di bulan 10 Muharram ini puasa, ada yang enggak kuat. Sholat tahajud, sholat sunnah, ada yang nggak kuat. Zikir, baca istighfar, istighfar Nabi Yunus, istighfar Nabi Adam, ada yang nggak kuat. Wes nyenengkan keluarga, nyenengkan anak, ya. Mengusap anak yatim saat kepalanya, ojo diusap tok, tapi juga dikasih duit. Inilah sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga di bulan Muharram ini kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya, bisa mengamalkan keutamaan-keutamaan dari bulan Muharram ini dan mendapatkan pahala yang melimpah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari segala musibah. Di tahun ini semoga Allah mudahkan rezeki kita semua. Allah mudahkan segala urusan-urusan baik kita semua. Bahagia keluarga kita semua, sakinah, mawaddah, warahmah, dan semua dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin, amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.